Saat dibuka, kondisinya bukan makin bagus, malah semakin parah. Dan diperparah lagi dengan adanya longsor. Longsoran dari saluran air ini seperti ini. Dan saluran air ini memanjang sampai ke sana, teman-teman. Setelah sekian lama kita tidak ke sini, teman-teman ya. Ternyata admin terkaget dan admin merasa sangat sedih sekali ya, karena ada sebagian saluran air ini ya itu hancur karena longsor ambrol, teman-teman ya. Nah, inilah yang terjadi ketika dibuka, tetapi tingkat keamanannya itu diabaikan. Bukan tambah aman, tambah hancur ya. Seperti apa, kita akan lebih detail dan kita akan lebih mengenal ya. Sebelum kita melihat secara fisik, secara detailnya ya, kita akan berjalan dulu dan menceritakan ini sebetulnya apa sih, saluran air ini sebetulnya apa dan kegunaannya, serta dibangun di era apa. Sebelum kita melihat detail atau tingkat keausan yang ada di saluran air kuno yang ada di Gempol ini, teman-teman ya, kita akan mengulik sejarah dari tempat ini. Betul. Oke, jadi ini Kang, sebetulnya menurut pengetahuan dari jenengan, ini dibangun di era apa, fungsinya untuk apa? Jadi kalau menurut saya, karena di wilayah dekat sini merupakan salah satu situs yang bernama Prasasti Cunggrang ya, dan juga di dekat sini agak jauh sih, itu terdapat sebuah petirtaan bernama Petirtaan Sumber Tetek ya, atau Candi Belahan. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan sana. Jadi struktur dari sebuah saluran air kuno ini berada di wilayah Pasuruan ini ya. Ini merupakan salah satu situs terpanjang kemungkinan. Soalnya kata warga, setiap warga menggali di lokasi ini yang berdekatan dengan situs Sumber Tetek pun itu ada yang seperti ini. Jadi ini merupakan saluran air kuno, Kang. Gitu ya. Jadi fungsinya untuk saluran air. Iya, betul. Berarti ini porosnya ada di Sumber Tetek ya? Betul. Oh, gitu. Dan menuju ke wilayah sekitar situs di sekitar Prasasti Cunggrang. Tapi kalau kita lihat Kang, ini melihat dari jenis batu bata merahnya sangat tebal dan lebar ya, besar lah. Ini kira-kira di era siapa? Kalau menurut saya ini dari era Empu Sindok. Tapi kalau untuk arsitek atau mungkin bentuk di dalamnya, saya teringat dengan situs-situs yang berada di Trowulan Mojokerto. Yaitu seperti saluran air kuno Nglinguk ya, Nglinguk 2, bukan Nglinguk 1 yang di pinggir jalan raya, karena itu situs terbuka. Yang situs tertutupnya itu berada di saluran air kuno yang 2 yang berada di tengah ladang tebu itu, Kang. Oh iya. Nah, seperti ini teman-teman. Terus yang kita temukan di saat di Delanggu, di sungai, ya betul. Itu jenisnya dari arsitek di dalam saluran airnya seperti ini juga, Kang? Betul. Ya kan? Berbentuk segitiga. Nah, seperti ini, segitiga. Dan di atasnya tertutup ya? Tertutup biasanya. Dan ini terbuka karena longsor, kan. Pada zaman dahulu. Dan di situ juga sangat besar sekali bata merahnya. Di Delanggu itu. Tapi Delanggu itu sampai sekarang belum ada nama ya. Belum. Karena memang belum diidentifikasi oleh BPK. Dan temuan waktu kita di sungai itu pun menjadi viral
tapi entah sudah diregistrasi apa belum, kita juga belum mengetahui. Betul. Nah, inilah teman-teman, Longsor ini iya ya. kan? Memang seperti ini. Kalau temuan struktur situs dieskavasi hanya sedikit, ya, dibuka sedikit, itu tidak tambah aman, ya kan? Iya. Tambah hancur seperti ini. Betul. Karena tingkat keamanannya itu tidak diperhatikan. Nah, seperti ini memang kita ini kalau orang Jawa itu digampeng ya, Ya, di betul. tebing gitu ya. Ping. Terus Nah. bekas digali juga. Bekas digali juga. Kalau kita melihat teman-teman, ada ukuran korek nggak ya? Coba kita lihat. Kita ukur dengan korek. Nah, ini korek ya. Ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan besarnya bata merah ini, ya, panjang dan lebarnya. Untuk tebalnya itu hampir 1 korek. Ya, Nah, ini lebih. 1 korek lebih ya. Iya, betul. Jadi 1 korek ini kira-kira teman-teman berapa senti untuk 1 korek ini? Ini teman-teman bisa membayangkan ini. Nah, jadi masih lebih, ya kan? Betul. Berarti ini sangat tebal, sangat besar. Nah, inilah ciri khas era kerajaan Medang dulu ya. Sebelum Majapahit ya. Betul. Oke. Nah, ini tidak yang dibuka hanya ini teman-teman ya. Yang dibuka waktu itu ketika ada laporan dari warga itu dibuka hanya sekian. Kira-kira ini 100 meter ya. Betul. Ini 100 meteran. Nah, yang di sebelah pancuran itu pun yang sebelah sana itu ke sana lagi itu masih ada struktur Ya, tapi terpendam kan. terpendam. Nah, di sini kalau kita, nah ini juga hancur kan, longsor ya. Ya, karena longsor. Ya sungguh miris ya. Miris. Ya, kalau kita perhatikan memang sayang banget ya, sayang banget. Inilah akibat dari istilahnya ekskavasi, Iya. tapi tidak kira-kira memperhatikan tingkat dari keamanan dari situs ini. Ketika Iya. longsor ya sudah habis. Habis. Ya, kita perhatikan di sini lagi ya. Kita akan menarik lurusnya. Nah, Loh, ini. seperti ini teman-teman. Ini ada ya. Oke. Di bawah situ ya. Nah, seperti ini ya. Uh, Ini kita di sini pun ada teman-teman loh. itu kan. Kayak ini rek. Salurannya sampai ke sini, Ini memanjang lurus loh, sana. Bang. Nah, ini ya. Perkiraan Wow, di sana wow. masih ada ya. Masih Tapi ini ada. ada bekas longsornya juga. Nah, Loh, seperti ini di teman-teman. bawah-bawah sini pun ada banyak loh ini. Wow, Itu Kang. inilah Kayak ini rek. Loh, hancur kan. hancur Kang. Nah, di sini Karena longsor Kang. kita temukan. Seperti ini ya. Jadi ini masih memanjang sampai Sumber Tetek Kang kemungkinan, atau Candi Belahan Kang. Jadi belahan. Ya, jadi ini kemungkinan ya bisa dipastikan ini adalah salah satu kecanggihan nenek moyang kita ya, betapa hebatnya pada zaman dahulu. Ini adalah salah satu situs yang kemungkinan terpanjang di Asia. Nah, terus lagi Kang, ada juga yang warga mengatakan karena di sana juga menemukan struktur ya, Betul. jauh di sana. Itu ternyata struktur ini mengikuti aliran arus sungai. Betul. Jadi sungainya belok, ini juga ikut belok. ikut belok. Istimewa kan ya. Hanya saja memang yang di sana itu sawah ya. Sawah agak tinggi begitu. Dan ini memang saluran mungkin dari dulu itu memang di bawah tanah, Kang. Betul, memang dipendam. Dipendam ya. Betul. Oh, gitu. Terus yang kedua, lebih terpendam lagi itu gara-gara letusan gunung. Oh, gitu ya. Iya, betul. Akhirnya tambah dalam ya. Tambah dalam. Itu Terus juga. akhirnya muncul ya. Kita bisa sebetulnya narik ke sana ya, teman-teman, tapi kita ini sangat tidak aman sekali. Tidak aman karena Coba ini kita mencari jalan yang agak aman ya. apakah di sana masih ada, Kang? Ada. Oke. Kelihatannya kalau kita tarik ya, barangkali di sana ada longsor dan membuka. Situs-situs Situs yang ya. muncul kembali ya. Betul. Kalau saya teringat dengan situs-situs yang muncul seperti ini, Kang, saya teringat dengan salah satu legenda dari Sabdo Palon, yaitu Sabdo Palon Lagi Janji. Nah, itulah mumbul ya. Muncul ya. Situs-situs yang muncul. Tuh, teman-teman, ini sangat bahaya sebetulnya. Iya, karena ini tempat semak ular biasanya. ular ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dan tetap waspada, Kang.
Waduh, nggak kelihatan Kang. Nggak kelihatan ya. Karena mungkin untuk kontur tanahnya itu tertutup oleh rerumputan juga. Terus ini kelihatannya longsor ya. Bekas longsor yang di Bekas sebelah longsor. sana ya. Coba kita agak ke sana sedikit Kang. Iya. Itu kan seperti ada longsoran yang berbentuk seperti ini ya. Kelihatan nggak Kang? Wah, tertutup kan gitu. Tertutup ya. Tapi Tertutup, Kang. ya sebetulnya kita bawa tongkat nih. Ya seharusnya kita bawa tongkat teman-teman karena lokasinya seperti ini ya. Di sini Kang sebetulnya Kang. Ah, ini got Kang. Itu dalam itu Kang, sungai itu Kang. Oh Jangan iya ya. lewat, Kang. Oh, untung sekali ya. Dalam ini. Awas keblosok Kang. Oke. Mungkin tertutup Kang ya, tapi kata warga memang ada. Ini lurus sampai ke arah sana. Oke. Tapi kita tidak bisa melewati jalan ini kayaknya. Selain berbahaya, yang kita takutkan adalah ularnya ya. Yang Betul. kedua juga bisa keblosok Kang. Apa bahasa Indonesia keblosok Kang? Keblowok. Itu malah bahasa Jawa Nyel ya. nyel ya, Kang. Ya, seperti itu teman-teman ya. Si. Aku penasaran di sini ya. Coba Kang, masih Kang. Hati-hati Kang, soalnya jalannya tidak terlihat tanahnya. Ya, teman-teman memang tidak terlihat ya, sangat rumbuk. Betul. Sangat rumbuk. Sudah, kita kembali saja Kang. Oke. Jadi teman-teman, kita itu sebetulnya ada di pinggir sungai. Ya. Di pinggir sungai ya. Kita lihat konstruksi apa struktur yang tampak ya. Yang tampak saja. Bukan makin hari makin bagus, tapi makin hari struktur saluran kuno di era Raja Airlangga ya, Betul, dari era itu tambah hancur. Jadi ini pesan untuk apa namanya pemerintah daerah Sidoarjo untuk memperhatikan. Di sini kita lihat itu ya. loh ya itu ada itu. Ush. Ah, Siapa Kang? Pasuruan Kang ini Kang. iya Pasuruan. Iya. Iya. Sidoarjo. Iya Pasuruan. Oh iya ya. Sorry. Ini bukan Sidoarjo, ini Pasuruan. Jadi nih itu tampak ya teman-teman. Kalau kita zoom, Oh iya itu ada itu. Sangat luar biasa ya. nah Ini yang sangat disayangkan masih terpendam beberapa. Semoga nanti bisa diekskavasi dan bisa memetakan apakah memang sebuah mitos atau legenda tentang situs ini yang berada berdekatan atau mungkin terhubung dengan situs Candi Belahan atau Sumber Tetek, itu bisa tahu faktanya ya generasi kita lebih lanjutnya nanti gitu ya. betul ya. Nah, Seperti ini teman-teman ya. bukti kecanggihan kuno pada zaman dahulu. Kalau sekarang enak Kang, ada yang namanya paralon atau mungkin pipa saluran air. Pada zaman dahulu yang digunakan itu seperti ini untuk menghubungkan sebuah petirtaan atau sebuah sumber air ya. Iya, betul. Tapi hebatnya generasi zaman dahulu atau nenek moyang kita itu bisa tahu dan juga bisa mengerti agar air itu meskipun terbuat dari batu bata itu tidak bocor, Tidak bocor. meskipun sangat jauh itu bisa sampai tujuan. Oke. Itu ya. Ya, oke, kita kembali ya. Jadi Balik. ini berada di pinggir sungai ya. Nah itu sungainya. Nah, itu Sungainya sangat besar ya teman-teman. ini terlihat sungainya. Loh, jadi struktur ini mengikuti kemana sungai itu berbelok. Nah, Nah teman-teman ya, nah, itu sungai sangat besar sekali. Dan sungai ini menghasilkan pasir yang sangat banyak untuk betul. warga. Oke. Jadi ini di Pasuruan teman-teman, di Gempol ya. Kami harapkan pemerintah Pasuruan, pemerintah daerah Pasuruan memperhatikan. Jadi tidak hanya untuk dibuka saja, tetapi dijaga, dilindungi ya, agar tidak tambah hancur. Betul. Ya bisa saja dibuka, terus ini walaupun hancur nanti dikonstruksi ulang, tambah biaya lagi dan tingkat keorsinilannya seperti ini. Ini takutnya Kang ya. Ya. Takutnya apa? Satu persatu batu bata merah ini hilang. Nah itu kan. Jadi kalau silang satu-satu akhirnya kan menambah biaya untuk perbaikan atau restorasinya lagi nanti itu cukup banyak. Dan yang sebetulnya juga yang miris ya. Nah, ini eman, Rek. Yang miris seperti ini yang kita lihat ya. Jadi ini waktu diekskavasi pertama, Iya, Kang. ini tidak ada namanya tanah.
Ya. Ini masih mengalir. Mengalir, Nah, airnya sebelum yang di sana tadi itu Longsor. longsor, ini masih mengalirkan air yang sangat jernih. Ketika sekarang ada longsor dan di sini sudah penuh dengan tanah. Dan kalau kita perhatikan ya, mungkin satu persatu dalamnya Sangat bagus dan juga berbentuk segitiga. Iya. Tatanannya juga cukup kuat. Meskipun ini sudah berumur lebih dari 1000 tahun ya. ya Bisa dipastikan jika seandainya naik di atasnya tidak akan roboh meskipun berbentuk segitiga. betul. Itulah hebatnya. Kayak perekatnya ini lebih dari semen ya. Iya, soalnya ini pakai sistem Kang. gosok. Ini berarti ada beberapa tumpuk ya. Betul. Ini 1 dan 2 mungkin 3 3 tumpuk. ke sana ya. Iya. Oh, dan nanti di atasnya ada lagi. Iya, betul, berbentuk segitiga. Segitiga. Jadi, kemungkinan- Kerucut gitu ya? Iya, kalau mungkin teman-teman pernah menonton video sebuah saluran air Gunung Lingu yang berada di Trowulan ya. Itu mirip, cuman untuk di saluran air Gunung Lingu itu batu bata kunonya ciri khas Majapahit agak kecil. Agak kecil, tipis, bukan Benar. kecil, tipis. Iya, tipis. Tapi lebar juga, panjang juga. Iya. Ini butuh berapa juta ya ini ya batu bata merah ini ya? Nah, ini berapa tahun juga dibangun. Nah, betul. Nah, ini Kang, ini ada tonjolan Iya, ya. beda ya. Atau gini, atau berapa meter itu ada penguat atau Ya. pengunci Betul. ya. Dan ini dari sini sampai ke sana itu ada tonjolan seperti ini. Apakah ini pengunci untuk penguat? Ya, betul itulah. juga. Ada Arsitek di zaman itu kita tidak bisa menebak di zaman sekarang. Oh ini yang tonjolan ini ya? Ya, ada tonjolan tonjolan, ini, tonjolan ya ini. ini agak keluar gitu loh. Beda dengan yang lainnya ya? Beda. Dan di bawahnya ini teman-teman itu kelihatannya masih ada. Kalau kita gali lagi mungkin masih ada, tapi tidak tahu juga apakah ini juga mentok di sini atau masih ada ke bawahnya ya. Nah, seperti itu. Iya, sangat luar biasanya. Oke. Situs-situs seperti ini terpendam dan masih terjaga hingga saat ini, tidak seperti bangunan-bangunan baru yang dibangun Ya. di era sekarang ya. Kalau ribuan tahun terpendam di dalam tanah, biasanya kan sudah hancur ya. Betul. Nah, ini masih tertata. Nah, kalau tertutup seperti ini aman. Ya kan, ini tertutup ya atasnya ya. Tutup atasnya. Nah, atasnya itu kalau sekarang mirip trotoar. Iya kan? Iya, Nah, seperti itu dan aman dalamnya, aman. aman. Terus apalagi ini kan kalau di situ tadi kan tanah Kang ya. Kalau ini kan batu padas ya. Padas ya. Ya, paras atau padas. Nah, batu padas sendiri biasanya itu adalah campuran dari lava dan juga pasir yang mengendap akhirnya membuat padas. Jadi ini bisa dipastikan zaman dahulu juga ikut terpendam oleh letusan gunung dan gitu masih strukturnya masih terlihat bagus. Utuh ya. Tidak runtuh atau Nah, masih utuh. ini teman-teman itu masih memanjang dan masuk ke dalam tanah itu ke sana. Betul. Dan tadi saya lihat di sepanjang jalan ya menuju ke sini saat masuk sungai ke sini tadi itu saya lihat di beberapa jalan itu terdapat batu bata kuno juga. Oke.